Dahulu kala, di sebuah kerajaan di ranah Minang, hiduplah seorang putri yang elok rupanya bernama Putri Julian. Ia adalah putri dari seorang juragan kapal bernama Nahkoda Baginda di Kampung Alai di pesisir utara Pantai Tikus, Sumatera Barat. Putri Julian juga merupakan cucu dari Tuanku Raja Kecik yang memimpin kerajaan Pagaruyung saat itu. Putri Julian memiliki kecantikan yang tiada tara dan telah diakui di berbagai negeri. Sayangnya, meski parasnya rupawan, tak seorang pun berani melamar Putri Julian karena ia adalah keturunan bangsawan dan anak dari saudagar kaya. Uni, apa deknyo, tak satu jua orang laki-laki nan samo di sekitar konan bani marapek denai. Apakah karena ambo cucu rajo? Jangan bersengi hati adik aku, mungkin apa pandai tak kandok merapek, tapi alas semenayo ambo ambane juo. Ambo harap uniku, tapi kalau ndak ada juo, ambo tak nak lagi hidup dalam kesepian. Sabarlah adikku, rasa sedih tak akan menghasilkan jalan keluar. Kalau jodoh tuh pasti sampai. Tenanglah cucuku, ambo akan segera mengadakan jamuanan besar untuk mencari jodoh ang. Bersabarlah. Beberapa hari setelah itu, Tuanku Raja Kecik mengadakan jamuan besar untuk mencarikan jodoh yang pantas untuk cucunya, Putri Julian.
Hariko, Ambo adakan jamuanan besar untuk menyambung orang dari sarato nagari nan jauh sampai. Harapannya adonan orang melamar cucu Ambo, Putri Julian. Tuanku Raja Kecik memulai perjamuan dengan bertanya pada para tamu yang hadir. Apakah ada yang berani melamar cucunya? Namun, tamu-tamu tampak ragu dan saling berpandangan. Tidak ada satupun yang mengangkat tangan atau berbicara. Hal ini membuat Putri Julian semakin sedih dan berbisik pelan kepada ibunya. Mak, ndak ada juga yang berani. Harapan Ambo sia-sia. Sabar sebentar pihakku, jodoh kau pasti ada. Mendengar perkataan ibunya, Putri Julian menundukkan kepalanya dan menghela napas panjang, kemudian meninggalkan ruang perjamuan dengan sedih. Di malam hari setelah perjamuan panjang, Putri Julian tertidur di ranjangnya. Putri Julian memimpikan seorang pria rupawan yang bernama Sultan Rumandung. Putri Julian pun terbangun dengan penuh harapan dan segera berlari menemui tuanku Raja Kecik, ayah dan ibunya di pagi hari. Kakek, ayah, mak, Ambo bamin piak. Orang nan baranam Sultan Rumandung bakal datang merapek Ambo. Kalau cie tu, Ambo bisa cari sultan tu di sarato nagariko. Tidak lama setelah mimpi Putri Julian, kapal Sultan Rumandung sampai di negeri Ranah Minang. Pria nan gagah dan berani itu langsung mencari jalan menuju istana dengan langkah yang tegap. Kau pasti Sultan Rumandung. Masuklah, kami sudah menantikan kau. Sesampainya di istana, Putri Julian dan Sultan Rumandung duduk berhadapan di balai istana bersama tuanku Raja Kecik dan kedua orang tua Putri Julian. Bicaraan antara kedua pihak pun dimulai. Putri Julian, Ambo nak nikahi ang. Tapi ada syaratnya. Ambo harus pulang ke kampung Ambo dulu untuk mengambil harta Ambo. Dengan begitulah, Ambo rasa pantas dapat mendampingi ang. Awalnya, Ambo tak perlu syarat tuh. Tapi kalau itu yang Ang inginkan, Ambo bersumpah kalau Ambo akan tunggu dan tidak akan menikahi pria lain. Kalau Ambo ingkari, Ambo akan menjadi siamang putih. Ambo juga bersumpah akan segera kembali dan tidak akan menikahi wanita lain. Jika Ambo melanggar janji, Ambo akan tenggelam di dasar laut. Kalau ang berdua sudah bersumpah, Ambo kasih cincin ini sebagai tanda pertunangan ang berdua. Setelah keduanya saling bersumpah dan bertukaran cincin, lalu Sultan Rumandung pun berdiri dan pamit untuk meninggalkan istana. Waktu demi waktu dihabiskan Putri Julian untuk menunggu Sultan Rumandung yang tak kunjung datang. Hingga suatu hari, seorang pria yang tak kalah tampan dan gagah dari Sultan Rumandung menemui Putri Julian dan melamarnya. Putri Julian yang terpesona dengan pria itu pun tidak berpikir dua kali untuk menerima lamarannya. Hingga tibalah hari di mana pernikahan Putri Julian dilangsungkan. Baiklah,
Ambo akan membuat ikatan suci menyatukan ang berdua. Pangeran, apakah Ambo bersedia menikah dengan Putri Julian? Ambo bersedia. Putri Julian, apakah Ang bersedia menikah dengan pangeran di sebelah Ang? Ya, Ambo bersedia. Putri Julian telah melanggar sumpahnya. Ia berubah menjadi si Amang Putih saat hendak menjalankan prosesi pernikahan. Karena malu, Putri Julian pun segera berlari meninggalkan istana dan menuju ke arah laut dengan penuh penyesalan. Hari demi hari berlalu. Putri Julian yang telah berubah menjadi si Amang Putih itu selalu berdiam di dekat laut dengan tatapan kosong yang penuh penyesalan. Hingga pada akhirnya ia tahu bahwa rupanya Sutarumandung telah tenggelam ke laut karena menikahi wanita lain. Tidak lama setelah ia mengetahui hal itu, Putri Julian pun meninggal di bawah pohon tempat ia biasanya menunggu kepulangan Sultan Rumandung.